Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavinda Westika dengan NIM 22002040 dari Prodi Administrasi Pendidikan. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Manajemen Humas, yaitu Bapak Dr. Hanif Al-Kadri, SPD, MPD, dan Ibu Merika. Baik, di sini saya akan menganalisis video dari Bapak dosen kita, yaitu kaitan antara komunikasi dengan public relation, job analisis, untuk melihat bagaimana sebenarnya komunikasi itu sebagai public relation. Aspek kegiatan public relation tidak akan pernah bisa lepas dari kegiatan komunikasi. Makanya wajar ketika ada satu pembahasan topik terkait dengan komunikasi. Bagaimana sebenarnya komunikasi berperan atau bagaimana komunikasi menjadi dasar dari kegiatan public relation. Jika harus ditarik dalam konsep atau kedudukan public relation, yang namanya proses tadi dikenal siapa yang kita sebut dengan tulus gitu, atau komunikatornya adalah lembaga, atau komunikatornya adalah pekerjaan atau orang-orang yang berada di balik kegiatan public relation. Kalau di kantor berarti public relationnya adalah officer, relation officernya. Informasi usahanya terkait dengan hasil data yang akan menyampaikan informasi usahanya terkait dengan hasil data yang menyatakan bahwa pandangan publik eksternal kita, khususnya industri, di tempat di mana lulusan kita akan diterima. Misalnya perguruan tinggi itu menyatakan bahwa lulusan kita ternyata hanya 20% harga pembelian cara untuk bisa diterima dengan catatan seperti indikasi negatif, misalnya artikel kecil, sehingga sekali kesempatan lulusan kita untuk jurusan tertentu misalnya bisa diterima untuk pekerjaan tertentu atau industri bagian mana, tapi itu menjadi data yang sangat kuat dan untuk dibawa ke lembaga. Dalam proses duduk bersama tadi dan pengambilan kebijakan, maka akan menjadi corong yang disebut dengan komunikator atau sosial komunikasi. Tadi adalah mereka yang bertugas untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan tersebut kepada publik internal untuk dibawa lebih luas kepada publik eksternal. Jadi memang ada tuntutan yang luar biasa bahwa mereka yang bekerja di bidang ini adalah orang-orang yang memiliki kemampuan public speaking. Karena kondisi ini, kemampuan komunikasi seseorang sangat yakin sebagai penentu sampai tidaknya informasi tersebut ke publik lawan bicara atau kepada mereka yang memang kita harapkan bisa menerima informasi yang kita sampaikan itu. Jadi kalau bermasalah dalam hal public speaking, khususnya untuk mereka yang bekerja di bidang ini yang sebenarnya adalah lembaga. Karena untuk menciptakan efektivitas komunikasi informasi yang disampaikan bisa menjadi IP atau sebaliknya. Karena untuk menciptakan efektivitas komunikasi antara lembaga internal apalagi eksternal itu bukan perkara hal yang mudah.
cerita dari pengalaman bahwa yang menjadi sumber adalah mereka yang dianggap atau mewakili lembaga mereka yang bekerja sebagai akuntan publik atau public relation officer-nya adalah lembaga atau perusahaan atau organisasi, yaitu yang akan disampaikan kepadanya. Dengan satu kondisi, satu informasi untuk meningkatkan nama baik perusahaan atau lembaga, yaitu yang disebut dengan pesan atau informasi yang dikondol sedemikian rupa, didesain sedemikian rupa di sekolah. Kemudian jadi ada strategi khusus juga, ada dimanfaatkan di media apa yang digunakan untuk mendesain informasi yang akan disampaikan dari operator komunikannya. Jelas adalah mereka yang jadi tujuan akhir dari sampainya proses informasi. Tadi tahapan kita untuk menyampaikan informasi secara umumnya, publik internalnya ke lembaga, dan publik eksternalnya dari organisasi atau lembaga kita. Kalau tadi terkait dengan informasi yang industri, maka disebut sebagai server, adalah industri atau tempat menerima lulusan kita untuk bekerja. Kemudian ada media yang dimanfaatkan. Kalau begitu banyak media yang biasa bisa dimanfaatkan, media cetak. Media sekarang adalah media sosial yang paling tidak seperti itulah, atau memang ya kita akan berkomunikasi secara langsung. Sebagai sumbernya kepada publik, karena kita yaitu industri yang kita maksudkan untuk apa, para lulusan kita akibat dari publik internal hari ini yang dibawa oleh lembaga kali untuk sampaikan kepada publik internal, yang konsep yang disampaikan oleh LASWAR dan proses komunikasi dengan segala unsur yang ada. Relation atau humas membicarakan bagaimana konsep komunikasi dalam kegiatan public relation. Tadi kita sudah membahas tentang proses terjadinya komunikasi secara umum, dan itu sebenarnya terjadi dalam kegiatan public relation dalam sebuah lembaga. Yang pertama dari sumber atau yang kita sebut dengan komunikator, atau terus tadi adalah di mana proses komunikasi dimulai, atau sebuah proses komunikasi berawal dari sumber pengiriman pesan yang tadi, di mana gagasan, ide, persoalan, masalah, pikiran yang berasal dari kemudian akan disampaikan kepada pihak lain atau kita disebut sebagai publik. Public relation, setiap pembagian untuk mendesain dan membuat komunikasi itu menjadi lancar, sehingga informasi, keputusan kebijakan yang dihasilkan atas dampak yang dibicarakan dengan mengambil keputusan bisa dikomunikasikan secara efektif. Efektif dalam komunikasi yang terjadi harus secara umum. Baik, sekian hasil analisis dari saya. Kalau ada salah dan hilang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.